waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 17 Mei 2023 dengan sari berita pagi ini. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sika mencatat terdapat 7 kecamatan sebagai daerah rawan penularan rabies dan endemis penyakit rabies yang ditularkan oleh hewan penular rabies HPR seperti anjing. Setelah menjalani rangkaian bimbingan manasik, kini calon jemaah haji Kabupaten ND menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Kita ikuti berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Pertanian di Peternakan Kabupaten Sika mencatat terdapat 7 kecamatan sebagai daerah rawan penularan dan endemis penyakit rabies yang ditularkan hewan penular rabies HPR seperti anjing. Laporan Veranda Garus. Ketujuh kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangai, Nita, Lela, dan Kecamatan Mage Panda. Kepada RRI, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Setriawan menjelaskan, sejak awal Januari hingga Mei tahun 2023, pihaknya mencatat terdapat 18 kasus gigitan anjing, 10 diantaranya terkonfirmasi positif rabies. Dari kasus tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kami sekarang ini kan sementara melakukan vaksinasi nih, tetapi untuk di Kabupaten Sika, untuk sementara kami lokalisir dulu untuk di 7 kecamatan. Mengapa kami harus melokalisir? Karena yang pertama tentu dari stok vaksin yang kami miliki. Kemarin ada bantuan vaksin dari Keswan, Kementerian Pertanian, itu sebanyak 520 dosis. Lanjut Yohanes Satriawan, dikarenakan stok vaksin yang sangat sedikit dibandingkan populasi hewan anjing di wilayah tersebut, saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Sika telah bersurat kepada Ikatan Dokter Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengirimkan vaksin hewan penular rabies. Sejauh ini dari total 1.000 dosis vaksin, baru 851 dosis vaksin yang diberikan pada 2 kecamatan rawan rabies, yakni di Kecamatan Kangai dan Alok Timur. Pihaknya juga telah meminta para camat untuk melakukan upaya pencegahan rabies di wilayah masing-masing. Kalau langkah lainnya itu yang sudah kami lakukan bersama teman-teman yang di lapangan ini, petugas kesehatan itu selalu memberikan edukasi ini. Terus itu juga ada himbauan dari bupati bagi peternak anjing supaya mengikat atau mengangkat. Penyebarannya seberapa cepatnya ini. Jadi misalnya kalau dia gigit saat ini, kalau kita tidak segera lakukan P3K itu, maka itu tidak lama itu. Apalagi kalau gigitannya itu daerah gigitannya dekat otak. Dia menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies perlu membatasi pergerakan HPR, khususnya anjing, dengan cara mengikat atau mengkandangkan hewan peliharaannya, juga tidak membawa masuk atau keluar anjing antar desa, kecamatan, atau kabupaten. Apabila ada warga yang digigit anjing, segera mencuci luka bekas gigitan dengan sabun di air mengalir selama 15 menit dan segera membawa korban gigitan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Fakultas Pertanian Uniflor telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar sehingga bisa merekognisi kegiatan belajar di luar kelas. Laporan Lady Badin. Kurikulum Merdeka Belajar yang merupakan program nasional Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah memperbolehkan mahasiswa mengambil kegiatan di luar kampus yang bisa direkognisikan menjadi nilai pada mata kuliah tertentu. Kurikulum Merdeka Belajar tersebut telah diterapkan di Fakultas Pertanian Universitas Flores. Dekan Fakultas Pertanian Uniflor, Dr. Sriwayuni SPMP mengungkapkan bahwa pada Fakultas Pertanian Uniflor, lewat unit kerja mahasiswa atau UKM, mahasiswa dapat melakukan berbagai kegiatan di luar ruang kelas yang bisa dikonversi menjadi nilai mata kuliah pada semester tersebut, sehingga mahasiswa disiapkan untuk terjun ke masyarakat dan mengasah soft skill serta hard skill mereka. Ya, kebetulan sekarang kan kita di pertanian sudah memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar itu dia lebih banyak melihat aktivitas, jadi bisa direkognisi dengan mata kuliah. Seperti sekarang untuk literasi pangan, kemudian laboratorium alam, itu bisa direkognisi sejumlah 20 SKS. Kalau dulu anak-anak
itu agak sulit untuk beraktivitas di luar karena terganggu, mata kuliahnya pasti ketinggalan, susah mendapat izin. Tapi kalau sekarang karena sistemnya sudah seperti itu, kurikulumnya dari awal itu kita sudah persiapkan. Jadi kegiatan ini nanti akan direkognisi dengan mata kuliah apa saja, sehingga anak-anak bergiat, kemudian kuliah tidak terbengkalai. Hasil akhirnya ya anak-anak soft skillnya meningkat, hard skillnya juga meningkat, ada manfaat di masyarakat, kemudian masa studinya lebih singkat karena yang 20 SKS itu hanya ditempuh dalam waktu 4 bulan. Sri Wahyuni juga mengungkapkan, lewat kurikulum Merdeka Belajar ini, mahasiswa memang dilatih seluruh kemampuan untuk bisa semakin berkembang dan nantinya menjadi bekal ilmu yang bisa diterapkan pada saat mereka menjadi sarjana. Adapun beberapa kegiatan di UKM Fakultas Pertanian Universitas Flores seperti kelas kreatif Umar Maklas yang selama ini juga turut terlibat dalam berbagai kegiatan pertanian di masyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Setelah menjalani rangkaian bimbingan manasik, kini para calon jemaah haji Kabupaten ND menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD ND. Laporan Suimam. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Haji Muhammad Salam Daud, kepada RRI menuturkan persiapan menjelang keberangkatan ibadah haji terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon jamaah haji. Dijelaskan, dengan adanya pemeriksaan kesehatan kepada para calon jamaah haji, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga untuk pemberangkatan ke Tanah Suci, semuanya bisa diberangkatkan tanpa ada kendala apapun. Mereka sudah melakukan cek kelengkapannya kesehatan di rumah sakit 3 hari ke depan. Dikatakan Salam Daud, pemeriksaan kesehatan di RSUD ND dilakukan selama 4 hari, di mana calon jamaah haji akan melakukan pemeriksaan check-up lengkap, diantaranya pendaftaran, pengukuran antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, laboratorium, cek darah, urin dan dahak, radiologi, EKG atau elektrokardiogram jantung, dan pemeriksaan fisik. Hari ini juga kita mulai melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah di rumah sakit daerah ND. Itu mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. Check-up lengkapnya dari rumah sakit sekaligus suntik meningitis. Ia melanjutkan, untuk Kabupaten ND yang menjalani pemeriksaan kesehatan ada sebanyak 55 orang, terdiri dari 48 orang calon jamaah haji tetap, ditambah 7 orang calon jamaah haji cadangan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Semenjak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan surat keputusan nomor 357 Men LHK garing Setjen garing PLA .0 garing 6 garing 2016 tanggal 14 Mei 2016 Kantor Pertanahan ND tidak melayani pengurusan sertifikat tanah di kawasan hutan produksi. Laporan Rofinus Wula. Dengan dikeluarkan SK Menteri Lingkungan Hidup tersebut berdampak pada kawasan hutan produksi Nuabosi di Kabupaten ND berdasarkan peta digital 6 kelurahan di kota ND masuk dalam kawasan hutan produksi Nuabosi. Dampak dari penetapan kawasan tersebut, warga pemilik lahan pada 6 wilayah kelurahan tidak bisa mengurus sertifikat pemecahan dan anggunan sertifikat tanah ke bank dan koperasi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ND Kuntoro Hadi Saputra saat dikonfirmasi RRI Selasa 16 Mei 2023 mengatakan Kantor Pertanahan Kabupaten ND tidak memiliki kewenangan atas penetapan kawasan tersebut. Kuntoro mengatakan Kantor Pertanahan juga sebagai pengguna data dan hanya mengikuti regulasi yang berlaku. Ia menjelaskan sejak SK Menteri dikeluarkan pada tahun 2016, Kantor Pertanahan Kabupaten ND tidak lagi melayani pengurusan sertifikat tanah di kawasan tersebut dan pelayanan pengurusan sertifikat kembali dibuka jika ada revisi atau review kawasan hutan produksi. Kegiatan kemarin memang yang namanya kawasan hutan leading sektornya ada di Kementerian Kehutanan ya. Jadi kami juga di Pertanahan kapasitasnya sebagai pengguna data itu. Ketika suatu wilayah tanah masuk kawasan hutan, kami di Pertanahan taat dengan itu, tidak ada peralihan terhadap tanah di situ. Kalau masyarakat menuntut untuk dilakukan perubahan, ya Kementerian Kehutanan leading sektornya. Jadi ketika nanti ada revisi kawasan hutan, umpamanya suatu saat nanti kami di Pertanahan
taat dengan itu, mengikuti. Umpamanya sudah dilepaskan, wilayah di desa itu tidak masuk kawasan lagi, bisa dilakukan pelayanan pertanahan, bisa dilakukan pemeliharaan data, sertifikatnya. Sejak 2016, sejak SK itu keluar, kita taat asas ya, instansi pemerintah, meskipun kami beda instansi ya, tetap kita taat. Kuntoro mengatakan banyak warga yang datang mengadu karena tidak bisa mengurus sertifikat. Pihaknya memberikan pemahaman bahwa lahannya masuk hutan produksi. Kantor Pertanahan juga sama sebagai pengguna data. Jika kawasan hutan produksi sudah direvisi, maka secara otomatis Kantor Pertanahan akan melayani. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende berharap stakeholder terkait atau instansi yang membidangi dan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kawasan hutan produksi dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait pengaduan review pembahasan pembebasan lahan kawasan hutan produksi. Dampak dari penetapan kawasan hutan produksi, masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut mengaku tidak dapat mengurus sertifikat tanah, pemecahan sertifikat dan jual beli tanah. Sehingga sejumlah warga Kelurahan Onekore yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Onekore Menggugat melakukan aksi damai bersama GMI dan HMI Ende di kantor DPRD Ende. Warga berharap DPR dan pemerintah daerah Kabupaten Ende berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera membebaskan kawasan tersebut dari hutan produksi. Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende Mustaqim baru mengatakan sejak dikeluarkan SK tersebut, pemerintah daerah langsung merespon dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende mengajukan perubahan kawasan dan sedang diproses di Kementerian. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2022, warga desa Bowali, Kecamatan Bajawa, membangun pasar organik. Pasar yang berlokasi di Rada, ruas Jalan Bajawa Soa, akhirnya diresmikan Bupati Ngada. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Bupati Ngada Andreas Paru meresmikan pasar organik di Rada Desa Bowali, Kecamatan Bajawa yang dibangun dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2022, Senin 15 Mei 2023. Peresmian pasar organik Desa Bowali ditandai dengan pemotongan pita dan dipadukan dengan kegiatan Festival Budaya Desa Bowali. Bupati Ngada mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Bowali yang menurutnya mampu bersinergi dengan baik sehingga lahir terobosan-terobosan kreatif dan inovatif yang mampu mendatangkan pendapatan asli desa. Hadirnya pasar organik Bowali sangat diharapkan terus mendongkrak pendapatan asli desa Bowali, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Menurut Bupati Andreas, pendapatan asli desa Bowali yang menembus angka 100 juta rupiah tentu melalui perjuangan, merancang gagasan dan dikonkretkan dalam kebijakan dan kegiatan tertentu. Semua tokoh termasuk BPD, pemerintah desa yang merencanakan kegiatan ini dengan memanfaatkan dana desa dan pendapatan asli desa hendaknya juga menjadi contoh untuk dilakukan di desa-desa lain di Kabupaten Ngada. Adapun pasar organik ini yang dijual di sini adalah semua komoditi pertanian yang disuburkan dengan pupuk organik. Dan pupuk organik ini uniknya, pupuk organik yang ada di sini itu dihasilkan oleh ternak yang juga dipelihara oleh para warga desa. Ini uniknya di situ. Dan hari ini mereka mewujud nyatakan itu dengan membuka pasar, khusus pasar organik yang satu-satunya saat ini dari 226 desa kelurahan, satu-satunya pasar organik itu ada di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa. Sementara Kepala Desa Bowali Frans Anameo menerangkan pembangunan pasar desa organik Desa Bowali bukan semata-mata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat. Kehadiran pasar ini juga menurutnya dibangun sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Ngada, yakni Tante Nela Paris, dan menjadi awal bagi pertumbuhan ekonomi di Desa Bowali. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat mencatat jumlah kunjungan ke destinasi wisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo meningkat signifikan selama KTT ke-42 ASEAN. Laporan Rosa Dalima. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Pius Baut di Labuan Bajo Selasa pagi menjelaskan, tamu yang berkunjung ke Gua Batu Cermin periode 1 hingga 7 Mei 2023 sebanyak 445 orang
naik menjadi 966 orang pada periode 8 hingga 14 Mei 2023 atau terjadi peningkatan mencapai 117%. Pius merincikan lonjakan kunjungan wisatawan terjadi pada kategori wisatawan Nusantara. Data itu diperoleh dari perbandingan kenaikan jumlah kunjungan 1 minggu sebelum dan selama momen KTT ASEAN ke-42, yakni dari 357 orang naik menjadi 801 orang wisatawan Nusantara. Menurut Pius, kenaikan ini juga dikarenakan Gua Batu Cermin berlokasi di tengah kota Labuan Bajo dan mudah diakses dalam beberapa menit. Selain itu, Gua Batu Cermin juga memiliki infrastruktur yang memadai, ada produk UMKM yang ditawarkan, termasuk akses pembayaran non-tunai yang sudah mulai diberlakukan. Pasca event ini, mencoba mendapatkan data itu dulu tentunya, dan itu sedang diproses. Kita coba minta ke berbagai asosiasi. Tugas kita selanjutnya adalah membenahi berbagai spot-spot wisata, baik infrastrukturnya, amenitasnya, fasilitas pendukung ya. Di antaranya yang kita sudah mulai sejak ASEAN Summit ini adalah penerapan pembayaran non tunai di spot wisata. Kita mulai dari Batu Cermin, sudah mulai berjalan 1 minggu. Batu Cermin kita berencana untuk dikembangkan di spot-spot wisata lain. Selain kunjungan ke Gua Batu Cermin yang meningkat, Pius menyebutkan ada kenaikan jumlah kunjungan pada periode yang sama di Gua Rangko dan Cuncak Wulang. Jumlah kunjungan ke Gua Rangko sebanyak 300 orang sebelum KTT ASEAN meningkat menjadi 414 orang selama KTT ASEAN berlangsung. Saat ini Dinas Pariwisata masih melakukan pendataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata lainnya seperti di Pulau Komodo pada periode yang sama. Namun dia optimis ada kenaikan jumlah kunjungan pada periode tersebut. Pemerintah daerah sendiri pasca KTT ke-42 ASEAN adalah memperkuat koordinasi dan tata kelola destinasi wisata yang ada. Dari SP Labuan Bajo, Rosada 5 melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 17 Mei 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi.